ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bung Bob pasti masih happy ya karena kita lolos ke 16 besar ya. Tapi berita yang mengembirakan lagi adalah bahwa kapten kita ya, Milan Skriniar akan segera perpanjang kontrak. Tapi sebelum gua bahas, silakan sahabat Bung Bob subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, luar biasa ini pernyataan Opa Marotta bahwa manajemen sangat optimis bahwa si Milan Skriniar akan perpanjangan kontrak nanti di 13 November. Semoga aja ini cepat kelar. Kenapa? Karena kan udah pertemuan pertama sudah sangat positif. Dan Milan Skriniar menyatakan bahwa dia pengen tinggal di Inter. Nah, sekarang hanya mengenai masalah durasi kontrak, mengenai masalah gaji. Nah, ini sahabat Bob, semoga aja ini adalah berita mengembirakan, apalagi dengan penampilan Inter yang terus konsisten dan benar-benar punya momentum yang bagus. Nah, inilah saatnya mengikat Milan Skriniar. Kemarin sempat gua bahas bahwa De Vrij juga akan perpanjangan kontrak. Nah, ini cukup bagus sahabat Bob ya. Nah, sahabat Bob, satu lagi yang dibilang sama si Opa Marotta mengenai masalah Gosens. Dia bilang begini gitu loh, bahwa Gosens adalah bagian dari tim nasional Jerman saat ini. Butuh beberapa saat baginya untuk menyesuaikan diri dengan gaya permainan kami. Benar ya. Apalagi gaya bermain Inzaghi dengan Gasperini kan berbeda ya waktu di Atalanta. Terus dia juga habis cedera. Nah, kita hanya tinggal bagaimana memberikan kesempatan. Apalagi sahabat Bom melihat bagaimana tadi pagi dia juga bermain full time ya. Jadi benar-benar full banget mainnya bersama Belanova. Jadi kita juga udah melihat, dan menurut gua permainan Gosens lumayan bagus ya. Jadi artinya tinggal hanya mengenai masalah waktu gitu loh ya. Jadi hanya nanti kita berharap dia terus bergantian dengan Di Marco ya. Itu yang kita harapkan dari Gosens sahabat Bob ya, luar biasa. Terus satu lagi yang pernyataan yang si Onana yang satu lagi ya, waktu habis pertandingan bahwa dia bilang begini gitu loh. Saya tenang dan belajar setiap hari. Dengan tim ini akan baik-baik saja. Mengenakan kaos Inter adalah kebanggaan. Kami bertujuan untuk mencapai segalanya, baik itu Liga Italia maupun Liga Champion. Wow, luar biasa. Ini kiper yang benar-benar yang membuat Inter benar-benar bangkit sejak dia bermain, baik di Liga Serie A, baik di Champion. Ini luar biasa. Dan benar-benar refleksnya, walaupun tadi pagi kebobolan 2 gol, tapi secara refleks ya, cuman ya itulah yang namanya kecepatan tendangan, tapi secara refleks, secara keberanian dia luar biasa ya. Kita beruntung mempunyai Onana gratis pula lagi ya sahabat Bob ya. Terus juga penampilan Christian Aslani juga bagus. Tadi kan gua sempat bahas juga, tapi yang pengen gua bahas di sini salah satu adalah bahwa media-media Italia kan bilang bahwa Aslani tidak berencana meninggalkan Inter yang percaya kepadanya. Bahwa kemarin kan ada isu bahwa dia minta dipinjemin, dia karena jarang bermain. Ternyata apa? Inzaghi udah beri waktu dia 90 menit tadi pagi ya. Jadi artinya Aslani ini bagus sahabat Bob, masih umur 20 tahun gitu loh. Ya biasalah gorengan media begitu kan, Aslani mau dipinjemin lah, nggak senang lah, nggak apa. Dan Aslani juga sudah mengklarifikasi bahwa dia akan tetap berjuang untuk mendapatkan tempatnya. Dan dia sekarang belajar dari Hakan, belajar dari si Brozovic, Mkhitaryan, gelandang-gelandang hebat. Nah inilah hebatnya nih anak muda gitu loh sahabat Bob. Jadi ya itu hanya isu, dan kita berharap Aslani terus ada di Inter, dan kita juga makin banyak pilihan sahabat Bob ya itu. Terus juga berita baik juga buat Inter bahwa pemain tim Primavera kita ya, yang berusia berapa tahun nih umurnya, 18 tahun ya, lahir 2024, dan penampilan dia saat ini di 11 penampilan 7 gol, dan akhirnya dipanggil tim Hungaria senior ya. Nah, namanya Nikola Iliv. Kalau sahabat Bumbo pernah lihat pemain-pemain Primavera, coba lihat di YouTube. Ini bagus banget gitu loh. Makanya kenapa kemarin si agennya bilang, wah dia harusnya tim Inzaghi coba panggil dia gitu loh, dimasukin ke tim senior. Tapi Inzaghi kan belum mencoba gitu. Tapi ini berita baik sahabat Bumbo, pemain Primavera dipanggil ke
tim senior. Ini luar biasa ya. Nah, terus sahabat Bob, sahabat Bob masih ingat gak pemain Salernitana atau mantan pemain Inter? Namanya Candreva ya. Candreva ini kan bagus ya di zaman Spalletti, cuman di zamannya Conte nggak kepake karena beda strategi bermainnya gitu kan. Nah, dia ini kan bagus ya, dan dia juga sampai sekarang terus memantau Inter, dan dia juga kecintaannya ke Inter juga luar biasa. Karena dia kan sempat lama di Inter ya. Sebelum di Inter dia di Lazio. Dia bilang begini, Inter dalam perebutan gelar Serie A juga bisa berhasil di Eropa. Nah ini sahabat Bob, dan gue yakin ya, nggak tahu nih sahabat Bob silakan komen bagaimana sahabat Bob punya punya komentar gimana melihat ke depan. Kalau gue Inter, gue yakin nih 16 besar bisa lewatin ya, kalau gue pribadi ya. Nah ini Candreva ternyata juga. Nah dia bilang gini, tim Inzaghi telah kehilangan beberapa poin di musim sejauh ini, tetapi mereka dapat bercita-cita untuk memenangkan Scudetto karena mereka matang dan tim yang sangat bagus. Ya, mereka telah banyak kalah dengan absennya Lukaku, pemain yang bisa membuat perbedaan. Tapi sekarang mereka memiliki kepercayaan diri pada diri mereka sendiri dan bisa Anda dapatkan dari hasil yang positif. Wow, luar biasa. Dan dia juga memuji Barella. Barella sudah di level top ya, di level top, dan dia sangat senang apalagi sama-sama Itali, dan dia semoga bermanfaat juga untuk timnas ya. Jika terus seperti ini Barella, dia bisa mencapai ketinggian yang luar biasa. Dia adalah pemain top dan gelandang kunci untuk timnas Itali. Luar biasa ya. Thank you Candreva. Terus yang paling menarik juga seperti biasa, ini Cassano ya, kan paling sering nyoroti Inter. Dia bilang begini, Cassano memuji Simone Inzaghi karena mencadangkan Handanovic. Bertanya-tanya apa yang akan dilakukan saat Brozovic kembali. Nah ini ya, jadi Inzaghi telah membuat keputusan yang menentukan. Ya, yang menentukan itu adalah bagaimana, ya itu pernah kan juga sempat gua bahas bahwa Inzaghi telah mengambil keputusan Handanovic dicadangkan dan Onana yang menjadi pemain inti saat sekarang. Dan ini terbukti hasilnya, kita bisa lihat sendiri dan rasakan kegembiraannya sahabat Bob. Terus dia bilang gitu, saya ingin tahu apa yang akan dilakukan Brozovic pada hari Minggu melawan Juventus jika dia pulih. Saat ini lini tengah bekerja dengan sangat baik. Kemudian Brozovic kembali 1,5 bulan kemudian ya, 1,5 bulan dia cedera ya. Apa yang akan diputuskan dan dilakukan? Apakah dia akan langsung masukkan kembali? Ya, itu pertanyaan Cassano. Ya, itu hanya Inzaghi yang tahu sahabat Bob ya. Karena memang lini tengah kita kan luar biasa ya. Apalagi tadi kayak bermain tadi pagi, masuk si Hakan, masuk Mkhitaryan, itu langsung berubah gaya bermainnya. Dan gue salut adalah Hakan ya. Hakan begitu fasih memainkan peranannya. Tadi gue perhatiin Hakan gitu, luar biasa gitu. Walau cuman bermain 30 menit, tapi luar biasa. Ini semoga nanti di Juventus benar-benar gacor ya sahabat Bob. Begitu juga Barella, Lautaro, Dzeko ya. Nah, Marcelo Brozovic bisa sulit mendapatkan tempat awal di Inter dari Hakan yang sedang dalam performance. Ini menurut Gazzetta dello Sport ya. Ini benar juga ya. Kenapa? Karena udah 1,5 bulan nggak mungkin dia akan langsung menjadi starter. Apalagi dengan perpaduan gelandang-gelandang Inter yang sudah bagus ya, Hakan, Barella, Mkhitaryan. Ini benar. Jadi menurut gua kemungkinan Inzaghi juga mungkin kalau Brozo main di Juventus nanti mungkin dicadangkan. Kalau menurut gua ya, bagaimana menurut sahabat Bob ya? Kalau menurut gua sih lebih baik seperti itu dulu gitu loh. Karena kita flow-nya udah bagus nih, sinerginya satu sama lain tuh udah dapet gitu loh. Apalagi ya chemistry-nya antar pemain, gelandang dan pemain belakang tuh udah dapet gitu loh. Kalau Brozo masuk pasti ada yang dirubah gitu loh. Cuman nggak tahu. Semua kita keserahkan ke Inzaghi ya sahabat Bob ya. Terus Adani juga bilang, Inter telah menguatkan diri dengan memainkan gaya sepak bola yang cair seperti musim lalu. Benar banget. Inter telah mengatur permainan dengan baik. Trio lini tengah melakukan segala dengan baik. Mkhitaryan adalah starter keempat. Mereka telah menemukan bahwa Hakan bisa segalanya dengan baik. Ya, Hakan bisa bermain sebagai regista. Nah, Adani juga berpendapat
Inter adalah tim yang tahu lebih baik dari siapapun tentang cara bertukar posisi di lapangan. Semua orang membangun permainan dan berputar sepenuhnya. Ya, terus dia bilang begini, mereka bangkit kembali dan kembali ke gaya permainan mereka musim lalu, menemukan kembali rasa fluiditas. Ya, mereka membuat banyak dan tidak seperti bulan lalu. Mereka benar-benar menghasilkan sebuah yang konkret, ya, sesuatu yang konkret. Dalam konteks ini, Hakan melakukan dengan sangat baik untuk menginterpretasikan peran barunya. Benar banget sahabat Bob. Hakan, ini kita bukan bicara hanya Hakan, bukan Barella ya. Mkhitaryan juga mempunyai andil yang sangat luar biasa. Dia pemain cerdas ya. Biasin sempat bahas waktu itu bahwa Mkhitaryan adalah pemain yang jenius, yang membuat alur bola itu luar biasa. Makanya ini tiga gelandang kita ini luar biasa sahabat Bob. Makanya kenapa kita tidak merasakan bahwa kita kehilangan Brozovic gitu loh. Ya, semoga Inzaghi mendapatkan jalan keluar yang positif untuk para gelandang sahabat Bob ya. Kita juga minggu depan juga akan ketemu dengan Juventus hari Minggu ya. Itu berarti Di Marco fit karena tidak bermain tadi, juga Dum-Dum tidak bermain, juga akan fit. Si Bastoni dan Milan Skriniar, De Vrij, gua merasa mereka trio BSD akan bermain nanti melawan Juventus. Di tengah Hakan, Mkhitaryan dan Barella, di depan pastikan Toro dengan Dzeko lagi sahabat Bob. Gue yakin itu yang akan dilakukan sama Inzaghi. Bagaimana menurut sahabat Bob? Silahkan komen ya. Apalagi kita udah lolos ini, terus bagaimana berita-berita baik ini semoga membuat Inter terus mendapatkan booster yang positif dan mendapatkan hasil yang positif sahabat Bob ya. Ini adalah bagus buat Inter sahabat Bob ya. Semoga Inter terus mempertahankan intensitas, daya juang, fighting spirit ya, kerendahan hati, membumi dan terus never give up sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.